Kalau memang itu yang ada padamu, ya enggak apa-apa. Jemaat kasih 500 perak persembahannya. Besar apa kecil? 500 perak. Lalu ada seorang yang memberi persembahan 100.000. Tapi ada yang 500 perak. Besar apa kecil? Jangan langsung bilang besar, jangan langsung bilang kecil juga. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan pada minggu pagi hari ini. Sungguh hati kami dilimpahi dengan rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah Allah sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Dan kalau saat ini Engkau izinkan kami umat-Mu bersekutu satu dengan yang lain, dan kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya setiap pujian penyembahan yang telah kami persembahkan kepadamu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Saat ini, oh Tuhan, kami akan buka hati kami dan seluruh kehidupan kami untuk kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikannya dan seluruh umat Tuhan yang mendengar. Dan bagi setiap kami, dianugerahi kemampuan yang sama untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Satu sukacita yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kalau kepada setiap kita masih dianugerahi waktu dan kesempatan datang kepada Tuhan. Dan tidak terasa saudaraku sekalian, kita ada di minggu yang ketiga. Di bulan yang ke-10 ini. Kita sedang bersama-sama belajar bagaimana gereja yang sehat itu disebut sebagai gereja yang bersaksi. Berbicara mengenai kesaksian, maka hari ini izinkan saya untuk menyampaikan firman Tuhan dengan judul mendukung kesaksian gereja lokal. Mendukung kesaksian gereja lokal. Gereja lokal itu adalah gereja di mana saudara tertanam. Di mana saudara dan saya menjadi anggota dari gereja itu. Itu adalah gereja lokal kita. Lalu sebagai anggota daripada gereja lokal, bagaimana seharusnya saudara dan saya di dalamnya? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu jemaat lokal akan dihormati, akan dihargai oleh masyarakat luas. Dan ini sangat ditentukan atau dipengaruhi oleh sikap hidup atau kesaksian hidup dari setiap anggotanya. Dengan kata lain, saudara-saudara, orang akan tertarik untuk datang beribadah ke gereja lokal di mana saudara dan saya menjadi anggotanya. Sekali lagi itu sangat ditentukan oleh bagaimana saudara bersaksi, bagaimana saudara hidup di luar sana. Olehnya saudaraku sekalian, kita harus mendukung gereja lokal di mana kita menjadi anggotanya. Kalau kita tidak mau mendukung, jangan mau menjadi anggota gereja itu. Sekali lagi, kalau saudara tidak mau mendukung gereja lokal saudara,
Seharusnya saudara jangan menjadi anggotanya. Yang benar adalah saya harus dukung gereja lokal saya. Saudara-saudara, kedengarannya sepertinya terlalu keras, tapi itulah kebenaran. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita dalam hal mendukung kesaksian gereja lokal itu? Yang pertama, saudara akan menunjukkan dukunganmu, kesaksianmu dalam hal bergereja di mana saudara tertanam atau menjadi anggotanya. Yang pertama, saudara harus setia menghadiri ibadah di gereja lokal itu. Saudara harus setia menjadi orang-orang yang beribadah atau setia beribadah, setia menghadiri ibadah di gereja lokal saudara sebagai anggotanya. Sebagai hamba Tuhan saya sangat heran ada orang yang menyatakan dirinya anggota gereja ini tapi bisa berbulan-bulan tidak bergereja. Tidak habis pikir saya. Lalu pertanyaannya, untuk apa engkau menjadi anggota gereja itu? Kalau engkau tidak mau beribadah, sebab sebuah gereja itu pasti ibadah yang harus ada dilaksanakan di sana. Ini bukan bukan badan sosial lain yang bergerak di bidang lain. Gereja itu yang utama di sana adalah ibadah. Apa saudara pernah mendengar sebuah gereja yang berkata begini? Ada gereja tapi ibadah minggu tidak ada. Cuman setiap kegiatan sosial gereja hadir. Ada yang sakit dikunjungi, ada yang berduka dikunjungi, semua dikunjungi. Tapi ibadah minggu tidak ada. Adakah gereja begitu? Tidak ada. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, tentu saja ayat ini ayat yang sangat terkenal bagi setiap kita. Alkitab berkata, saudara-saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Yang pertama, jangan menjauhkan diri. Kemudian orang-orang yang menjauhkan diri itu memang Alkitab sudah bicara, memang pasti ada. Makanya disebut dibiasakan oleh beberapa orang. Lalu saudara-saudara, sebagai anggota jemaat yang sungguh-sungguh dan setia, maka saudara harus bertugas untuk saling menasehati. Saling mengajak. Menasehati siapa? Anggota yang lain. Supaya datang pada Tuhan. Kenapa saudara-saudara? Alkitab dengan jelas berkata hari Tuhan sudah semakin mendekat. Ayat ini saudara-saudara dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama dan jangan lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia, saling menguatkan, sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Tidak lama lagi Tuhan akan datang, biarlah Tuhan datang menjemput kita di saat kita sedang setia pada Tuhan. Amin. Oh, doa kita Tuhan datang memanggil kita di saat kita sedang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu doa kita.
Bahkan sebagai hamba Tuhan saya berkata, Tuhan kalau engkau harus panggil saya, mungkin saja bisa lewat penyakit atau juga bukan lewat penyakit. Tapi biarlah engkau panggil saya di saat saya sungguh-sungguh menjalin hubungan yang baik dengan engkau. Saat prima, saat top tier hubungan saya dengan Allah, engkau panggil saya. Itu harapannya. Jangan di saat kita sedang jauh dari Tuhan, sedang kita hidup di dalam dosa, Allah panggil kita pulang, celaka. Saudaraku sekalian yang terkasih, saat kedatangan Kristus kedua kali untuk menjemput orang-orang yang setia, Alkitab tadi berkata sudah semakin dekat. Ketika saat itu mendekat, kita akan menghadapi banyak pencobaan, tantangan rohani. Penganiayaan yang Alkitab juga katakan. Dan banyak penipuan-penipuan ajaran atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Nah, kondisi ini Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kondisi ini, keadaan ini seharusnya mendorong kita untuk saling menguatkan di dalam berkumpul satu dengan yang lain. Makanya ketika kita beribadah seperti ini kan saling menguatkan. Saling mendoakan. Walaupun nama kita tidak disebut satu persatu. Tapi juga tidak menutup kemungkinan di sebuah ibadah kenapa dikatakan ada yang mau didoakan. Lalu ada orang berkata tolong doakan saya. Itu salah satunya. Tapi kalau saudara tidak berkumpul seperti ini, dari mana kita tahu saudara sedang ada masalah? Dari mana kita tahu bahwa saudara sedang butuh dukungan doa dari sahabat-sahabat kita? Tapi ada juga jemaat datang kalau makin susah, udah susah sekali hidup ini baru dicarinya Tuhan. Ada penyakit yang hampir dia tahu mematikan baru dia cari Tuhan. Seharusnya salah. Di saat kita sedang sehat, di saat kita sedang mampu melakukan banyak hal, disitulah kita harus sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Jadi kalau saudara menjadi anggota sebuah gereja, saya tidak sebut gereja ini, nanti saudara bisa tersinggung. Dan saudara bilang saya bukan anggota gereja ini, ya silakan. Tapi saya mau katakan, anggota gereja manapun saudara, di mana saudara terdaftar menjadi anggota gereja itu, maka mau tidak mau kita harus dukung kesaksiannya. Lewat apa? Yang pertama adalah setialah beribadah di gereja lokal itu. Apa saudara tidak malu? Ada tetanggamu bilang. Dan bukan ngomong sama saudara, ngomong sama tetangga yang seberang. Kalau nggak salah kan yang tetangga kita itu kan anggota gereja A. Iya benar. Tapi minggu lepas minggu, bulan lepas bulan. Tapi saya nggak mau bilang tahun lepas tahun. Karena di hari Natal dia nanti kuliah perginya dia ke gereja. Tapi minggu lepas minggu benar, bulan lepas bulan benar. Di tahun terakhir, di ujung tahun. Dia datang kepada Tuhan. Dia datang beribadah, pergi ke gerejanya. Saudara sedang tidak memberi kesaksian yang baik tentang gereja ini. Jadi setialah beribadah selagi engkau masih bisa. Amin. Sungguh-sungguh. Ibadahmu itu bukan untuk manusia. Bukan untuk menyenangkan manusia. Bukan untuk menyenangkan hati pendeta. Walaupun saya senang. Kalau saudara datang beribadah. Saya sudah tahu nama Bapak ini capek sekali. Tapi masih datang beribadah. Itu benar, saya serius sebagai hamba Tuhan yang saya tahu saudara bergumul, bergulat sepanjang hari. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Perjuangan yang begitu berat, tapi dia masih datang pada Tuhan. Saya berkata, oh Tuhan, terima kasih Tuhan, tolong dia terus, kuatkan dia terus. Tapi ada yang santai-santai, enggak terlalu capek sepanjang hari, malah lebih cari kegiatan yang lain. Apakah Bapak berdoa untuk itu? Berdoa juga aku untuk itu. Doaku, oh Tuhan, ubah hatinya. Supaya jangan televisi menjadi kesukaannya. Jangan ngobrol dengan tetangga menjadi kesukaannya. Tapi dia cari Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Itu yang pertama. Yang kedua, mendukung
kesaksian gereja lokal kita. Filipi pasal yang pertama ayat 27 berkata, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Supaya apabila aku datang, Paulus berkata demikian kepada gereja jemaat di Filipi itu. Apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Apa itu? Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa. Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Paulus berkata, kalau aku datang aku lihat. Kalau aku tidak datang aku dengar. Apa yang kulihat, apa yang kudengar tentang engkau, keteguhan hatimu, kesehatianmu. Untuk apa kita ternyata berjuang saudara untuk iman. Alkitab ayat ini menunjukkan itu. Kita harus berjuang untuk iman. Iman kita akan kuat, akan kokoh. Itu butuh perjuangan. Tidak akan kuat dengan sendirinya. Lalu apa yang Tuhan tuntut daripada kita melalui firman ini untuk mendukung kesaksian gereja lokal kita? Maka yang kedua, kita harus hidup saleh. Hidup saleh. Apa artinya hidup saleh? Atau apa yang dimaksud dengan saleh? Saleh itu artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Itu saleh. Itu yang dimaksud dengan saleh. Atau juga suci dan beriman. Jadi saudaraku sekalian, hidup saleh adalah kehidupan yang mencerminkan karakter Kristus secara nyata dalam hidup kita, menghormati dan takut akan Allah. Apa artinya? Saudara kan pernah juga mendengar, mungkin mendengar, bukan saudara, tapi mendengar. Apa ya? Karena seseorang berkelakuan buruk, gerejanya ikut dicela. Padahal pendeta nggak khotbah begitu. Pernah dengar begitu ya Pak? Dia apa namanya? Ya, karena satu jemaat, ya saya baru-baru ini ada dengar itu ya, mengenai gereja ini juga. Karena mungkin pernah dijanjikan oleh seseorang dengan seseorang, lalu setelah dapat yang dijanjikannya itu nggak dikasih. Oke ya, dengar. Lalu orang yang kecewa ini akibat janji yang pernah diungkapkan oleh seseorang di sini. Lalu disebut apa? Ini kan gereja yang di sana yang pendetanya itu. Buruk? Buruk. Ada orang mungkin janji, nanti kalau ini aku kasih kau katanya. Usahakanlah. Lalu tembus. Setelah tembus, orang yang kepadanya dia berjanji nggak jadi dikasih, kecewa dia. Mungkin dia berkata, aku udah berusaha sampai akhirnya dia dapatkan, sekarang sudah dapat aku nggak dikasih. Lalu orang yang kecewa ini menyebut, itu anggota gereja itu yang pendetanya itu. Padahal nggak ada hubungan gereja ini dengan bisnisnya itu. Nggak ada hubungan saya dengan bisnisnya itu. Tapi akibat ulah dari satu anggota jemaat ini, akhirnya gereja kena. Berarti kesaksian gereja lokalnya menjadi buruk. Kenapa? Tidak hidup saleh. Hidup saleh itu dalam hubungannya dengan beribadah juga artinya apa saudara? Jangan hanya rajin beribadah, tapi kehidupan keseharian di luar sana sama aja dengan orang yang tidak beribadah. Maka orang bilang, rajin sih rajin, semua jenis ibadah kegiatan gerejanya itu rajin itu. Apalagi di GBI Permata, hanya hari Senin yang tidak ada kegiatan. Selasa ada, hari Rabu ada, hari Kamis ada, hari Jumat ada, hari Sabtu ada, hari Minggu lagi 3 kali. Dia hadir semua itu. Bagus, bagus.
Tapi orang celah. Rajin beribadah. Tapi dia tidak sungguh-sungguh seperti apa yang diyakini dan dipercayanya. Artinya kehidupannya tidak mencerminkan layaknya orang yang beribadah. Berarti kita sudah memberi kesaksian yang buruk tentang gereja jemaat lokal di mana kita berada. Oleh sebab itu dukunglah kesaksian gereja lokalmu dengan hidup saleh di hadapan Allah. Terakhir, mendukung kesaksian gereja lokal di mana kita menjadi anggotanya. Yang ketiga adalah Imamat 27 ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Saudara, jangan langsung berpikir yang lain dulu. Saya sudah tahu di hatimu itu udah lain. Ketika kita bicara ini. Tapi ini kesaksian yang baik. Engkau harus memberi secara teratur. Itu bentuk dukungan kita kepada gereja di mana kita ada. Lebih lanjut dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian Bapak Ibu. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Ulang ya. Sesuai dengan apa yang kamu peroleh. Apa saudara? Menyisihkan sesuatu. Dan menyimpannya di rumah. Supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Paulus menasehatkan jemaat di Korintus. Supaya mereka senantiasa berjaga-jaga mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelayanan Paulus. Makanya dia bilang, jangan ketika aku datang kamu baru sibuk. Saudara, saya percaya bahwa kalau seseorang setia dan sungguh-sungguh menjadi anggota gereja, di mana dia terdaftar menjadi anggota jemaat, dia akan mengasihi gereja itu. Itu yang benar. Dan sebagai bentuk wujud daripada kasihnya kepada gereja itu salah satunya, sekali lagi, salah satunya adalah dia memberi. Dia memberi. Pertanyaannya adalah berapa banyak uang yang harus diberikan orang Kristen kepada Tuhan. Dengar, jangan salah dengar. Alkitab tidak memberi jawaban tentang jumlah nominal. Sekali lagi Alkitab tidak memberi jawaban. Karena yang Alkitab juga tadi katakan adalah sesuai dengan yang diperolehnya. Berarti takaran setiap kita berbeda-beda. Ada yang mendapatkan banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit. Itu sebabnya Alkitab tidak pernah bilang sekian kau harus kasih. Allah tidak tertarik dengan jumlah yang diberikan. Tapi jangan salah juga dengarin ya. Kalau begitu kasihlah kecil-kecil. Kalau memang itu yang ada padamu, ya enggak apa-apa. Kan bulan lalu kita bicara itu ya. Masih ingat kan? Jemaat kasih 500 perak persembahannya. Besar apa kecil? 500 perak. Lalu ada seorang yang memberi persembahan 100.000. Tapi ada yang 500 perak. Besar apa kecil? Jangan langsung bilang besar, jangan langsung bilang kecil juga. Yang 500 itu bisa besar sekali, dan yang 100.000 itu bisa kecil sekali. Kenapa yang 500 menjadi besar? Memang itulah uang satu-satunya yang dimilikinya. Tak ada yang lain. 500 perak. Tapi itu diberikannya. Itu menjadi besar sekali jumlahnya di hadapan Allah.
Yang 100.000 itu menjadi sangat kecil. Karena di dompetnya itu banyak 100.000 yang lain sampai tidak bisa dilipat. Saking banyaknya di situ, dia buat di tasnya. Tapi masih ada beberapa lembaran yang sangat banyak, 100.000 semua. Lalu dia kasih satu lembar. Besar apa kecil? Kecil. Makanya sekali lagi Alkitab menandaskan bahwa Allah tidak tertarik pada jumlahnya. Jadi Allah tertarik pada apa? Allah tertarik pada cara, alasan, motivasi kita di dalam memberi. Jumlah seperti orang kaya yang disebut dalam Alkitab. Mereka beri dalam jumlah besar tapi motivasinya lain. Supaya disanjung orang. Janda miskin itu memberi. Tinggal yang ada itu pada dia. Tapi motivasinya, aku memberi karena aku mencintai Tuhan. Dan kalau aku berikan ini habislah semua, tidak ada lagi. Tapi aku mencintai Tuhan. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 firman Tuhan berkata demikian. Camkanlah ini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Itu sudah pasti. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Itu hukum yang tak terbantahkan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaannya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kerelaan. Jangan sedih, jangan terpaksa. Allah tidak mengasihinya. Makanya saya harus sampaikan sekali lagi supaya saudara tetap nyaman beribadah di sini. Jangan kau pusing ketika ada ibadah ini di gereja ini dikumandangkan pengumpulan uang. Tenang aja Pak. Ya santai aja, nikmati aja ibadah ini. Mau banyak sekali pun dibilang situ, mau beli ini tiap minggu banyak yang mau dibeli. Proyeknya banyak sekali, tenang aja. Amin. Kenapa? Karena yang diminta daripada kita itu apa yang ada. Kesanggupan kita. Kecuali kita bilang, kalau ditemukan di antara jemaat, 3 kali berturut-turut tidak memberi kolekte, maka keanggotaannya dipertimbangkan. Enggak ada begitu di sini Pak. Mau saudara kasih, mau tidak kasih juga enggak apa-apa. Kecuali memang tidak ada ya. Jadi mau apa? Makanya saya bilang, jangan saudara sampai tidak beribadah ya, karena tidak ada kolekte. Sekali lagi, jangan sampai tidak beribadah. Memang kayak mana lah Pak, nanti lewat dari depan. Masa gini-gini terus? Padahal petugas kolekte bukan mau rindu, dadah, bukan itu maksudnya. Maksudnya enggak ada. Ya, makanya juga petugas kolektan itu kan harus hati-hati ya. Jangan ditungguin, kok lama kali. Jangan lama berdiri di situ. Ayo kasih Pak. Nah, pokoknya lewat tidak ada nggak apa-apa, jalan terus. Kecuali tunggu. Ih, tadi nggak kusiapkan dompetku. Oke, nggak apa-apa tunggu. Tapi kalau udah dia nunduk begini, jangan, apalagi petugas kolektannya melotot lagi. Kan enggak Pak. Sekali lagi, jangan sampai saudara tidak beribadah oleh karena itu. Kan memang ada lagunya Pak, tidak dengan tangan yang hampa. Memang enggak ada. Memang enggak ada. Kalau karena ketiadaan, kecuali karena kikir, banyak tapi dia enggak mau memberi. Oke. Rela ya, jangan sedih, apalagi terpaksa. Allah hanya mengasihi mereka yang memberi dengan sukacita. Haleluya. Dukung kesaksian gereja ini terus. Amin. Terima kasih. Mengapa memberi dapat mendukung kesaksian gereja? Ini pertanyaan penting. Apa hubungannya dengan saya memberi lalu saya mendukung kesaksiannya? 1.
Dengan memberi, sekali lagi dengan memberi, ya, maka kita ya mendukung biaya operasional gereja itu akan terpenuhi. Ya. Oke. Sekali lagi, dengan kita memberi, kita harus ingat ada biaya operasional gereja, Pak. Saudara bisa menikmati ibadah dengan nyaman di sini kan, Pak Tanjung itu atau bendahara itu tiap bulan harus bayar apa? Uang listrik. Jangan saudara pikir uang listrik gereja ini murah. Ini semua sekarang didesain seperti ini. Tidak apa-apa saya bilang, nggak usah pusing bendahara, jangan pusing. Pokoknya ada uangnya tidak sempat nunggak, uang listrik itu udah haleluya. Kita bukan bank, gereja bukan bank. Tapi operasional berjalan semua. Ada yang rusak, diganti. Ada yang dibutuhkan, dibeli. Itu operasional. Dari mana dapatnya? Dari pemberian jemaat. Juga dengan kita memberi, kita turut mendukung program, ya, kita turut mendukung program gereja kita. Selain biaya operasional, maka juga mendukung programnya. Ayo Bapak Ibu, program kita dalam waktu dekat ini Natal. Biaya Natal dukung, jangan diam-diam saja. Dukung, beri sesuai dengan kemampuanmu. Dengan sukacita. Dengan kerelaan. Alkitab berkata, itu program yang dalam waktu dekat. Dukung program gereja, jangka panjang. Kita rindu untuk memiliki sebidang tanah yang di sana kita akan bangun gereja lebih besar. Dukung, jangan harapkan orang lain yang mendukungnya. Harus kita. Itu program, makanya kita lewat memberi itu jalan semua. Tapi yang ketiga, saudara dengan memberi, saudara memenuhi kebutuhan hidup hamba Tuhan. Memenuhi kebutuhan hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan itu? Kalau gereja ini mampu, lewat apa yang jemaat beri. Di sini ada banyak hamba Tuhan, bukan hanya saya. Tapi hamba Tuhan yang pertama di dalamnya ada gembala jemaat. Siapa yang memenuhi kehidupan dia? Harusnya jemaat, Pak. Tidak lebih yang saya katakan ini. Dari mana dia hidup? Dari jemaat yang dia layani. Harus begitu, harus. Memang begitulah kebenarannya. Ya, oleh anugerah Tuhan, saya masih diberkati Tuhan dengan cara lain. Karena di gereja ini saya tidak ada dapat sebutlah persembahan kasih yang sudah dirutinkan setiap bulan saya dapat sekian, tuh nggak ada. Tanya tuh bendahara. Mau jalan berapa tahun? 23 tahun. Tapi dipelihara Tuhan juga Pak gereja ini, dipelihara Tuhan juga saya. Kalau Bapak Ibu tanya, Pak gembala kita tiap bulan dapat berapa sih? Tanyalah Pak Tanjung, pasti tidak bisa jawab. Kenapa tidak bisa jawab? Karena tidak ada ditentukan oleh jemaat, oleh gereja, bahwa gembala jemaat setiap bulan dapat sekian, dapat sekian. Di gereja lain ada enggak? Ada Pak. Mau banyak uangmu, mau banyak pemasukan gereja atau tidak, pokoknya pendeta tidak mau tahu. Saya harus dapat sekian tiap bulan. Ada yang begitu. Di sini tidak begitu, Pak. Tapi oleh anugerahnya sampai hari ini masih berkecukupan. Tapi jemaat Tuhan, dengan pemberianmu, maka saudara sedang turut memenuhi kebutuhan hamba Tuhan. Ini dia. Ada dasar Alkitabnya kan? Galatia pasal 6 ayat 6 bilang. Perhatikan baik. Dan baiklah dia. Siapa dia? Ayo, siapa dia? Baiklah dia. Siapa dia? Jemaat. Atau siapapun. Yang apa? Yang menerima pengajaran dalam firman.
Oke ya, biar saudara tahu nih. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman. Ini firman sedang disampaikan. Membagi segala sesuatu yang ada pada dia. Dengan orang yang mana? Yang memberikan pengajaran itu. Ini contohnya. Haleluya. Iya yang aku nggak tahu ada ayat ini. Mulai sekarang baru tahu. Tunggulah Pak, mulai minggu ini saya bergerak. Ini. Makanya saudara-saudara, saya tidak main-main dalam mempersiapkan khotbah. Saya tidak mau karena saya berdosa. Saya harus maksimal untuk memberi pengajaran kepada dia. Ya siapa yang mau nerima? Seharusnya kalau saudara mau baca ayat ini, ganti aja dia dengan saya. Ayo bacalah dalam hati. Dianya ganti saya. Bagaimana bunyinya itu ya? Dan baiklah saya yang menerima pengajaran dalam firman membagikan segala sesuatu yang ada padaku dengan orang. Nah, siapa orang di sini? Ya dari siapa saudara menerima firman itu? Kalau ganti orang itu dengan yang memberikan firman itu pada saudara, sebut aja namaku di situ dulu. Karena hari ini saudara dengar. Sederhana saja. Tapi kalau saudara merasa tidak menerima pengajaran juga nggak apa-apa, nggak usah kasih. Makanya selalu kan saya bilang, dengar inilah dasar sebenarnya saya bilang. Kalau saudara tidak diberkati dengan khotbah yang kusampaikan, itu dasarnya. Engkau tidak mendapatkan sesuatu dari pengajaran yang kubagikan dan engkau tidak diberkati. Ya nggak apa-apa, nggak usah dengar. Tapi Paulus jelaskan, yang menerima pengajaran harus membagi sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberi pengajaran itu. Amin. Jadi saudara jangan makan enak sendiri terus di rumah. Ingat sesekali pendetamu. Ya Pak. Ya nanti kami potong ayam Pak setelah pulang ini. Kami antar pun sama Bapak sayap dan kakinya. Karena tidak ada yang suka itu di rumah. Hah? Iya, Alkitab yang bilang begitu. Tapi kalau saudara pun tidak antar ini, tidak mengantarnya apa-apa. Minimal saudara sebelum makan berdoa dan ingat pendeta. Tidak antar itu yang enak itu. Tapi bilang, oh Tuhan, berkatilah hamba-hambamu yang mungkin hari ini tidak sedang menikmati makanan yang enak seperti kami. Kami tidak bisa mengantar ini, tapi doa kami, kiranya Tuhan buka jalan bagi dia. Supaya dia juga bisa menikmati makanan yang sama seperti kami makan. Ingatlah. Memang pendeta ingat kami kalau makan? Ku ingat. Sebelum saudara tanya, ku jawab. Benaran, saya doa. Berkati umatmu. Mungkin ada yang sedang menghadapi piring kosong. Menghadapi kesulitan, kekurangan. Kita doakan. Jadi dukunglah kesaksian gereja saudara di mana saudara menjadi anggota jemaat. Ya, dukung. Dengan cara engkau setia hadir beribadah. Kedua, hiduplah dengan saleh. Supaya gereja itu tidak dicela. Kan saudara orang tua kan malu sekali ketika anak kita bikin onar di luar. Benarkah? Anak kita bikin onar di luar, papa dan mamanya kena. Berkelahi, mencuri, membunuh di sana. Dan dibilang, anak siapa ini? Anaknya bapak ini. Oh, yang mamanya ini ya? Iya. Oh, yang tinggal di sana ya? Waduh, selesai semua. Itu contoh sederhana. Maka di gereja pun itu berlaku. Hiduplah saleh. Dan yang terakhir, dukung semua operasional, program, kehidupan hamba Tuhan yang sudah membagikan atau memberikan pengajaran firman kepada saudara dengan setia atau teratur dalam memberi. Maka dengan demikian, bukan hanya orang-orang tertarik untuk datang ke gereja ini, tapi lewat hidup kita pun Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur.
Engkau telah mengingatkan dan mengajar kami pada pagi ini, agar kami sebagai anggota jemaat di mana kami menjadi orang-orang yang sudah tertanam di gereja itu. Kami mau dan kami rindu kami boleh mendukung kesaksian gereja itu. Dengan kami sungguh-sungguh dan setia beribadah, kami menunjukkan hidup saleh layaknya sebagai orang yang beribadah, dan kami setia mendukung seluruh operasional di gereja kami. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman ini, termeterai dengan sempurna oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.